Zelensky memilih lebih baik Ukraina kelaparan daripada dijajah Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan pesan keras kepada Rusia. Hal ini dilontarkan kepada pasukan Kiev mulai mengklaim kemenangan atas beberapa wilayah yang diduduki oleh Moskow. Zelensky melontarkan caci maki terhadap Rusia ketika pasukan Ukraina semakin gerang menggempur baik negeri beruang merah di kawasan timur. Dalam sebuah unggahan Telegram yang ditujukan ke Rusia, Zelensky mengajukan pertanyaan retorisi sekaligus peringatan. Zelensky mengatakan, "Anda benar-benar tak mengerti apa-apa, tak mengerti siapa kami, apa yang kami lakukan dan apa yang kami bicarakan." Dalam pernyataannya, Zelensky mengatakan Rusia tak bisa menakut-nakuti dan menghancurkan Ukraina, bahkan membuat suatu persetujuan. Ia bahkan menyebut bagi warga Ukraina lebih baik lapar dan terkena krisis energi dibandingkan dijajah oleh Rusia. Menurutnya, dingin, kelaparan, kegelapan, dan kehausan tidak menakutkan dan mematikan bagi Ukraina, seperti persahabatan dan persaudaraan Rusia. Tetapi sejarah akan menempatkan segalanya pada tempatnya dan kami akan bersama dengan gas, cahaya, air, dan makanan tanpa Rusia. Zelensky menambahkan, bahkan melalui kegelapan yang tak berhembus, Ukraina dan dunia beradab dengan jelas melihat aksi teroris ini. Serangan rudal yang disengaja dan sinis terhadap infrastruktur sipil yang kritis, tidak akan ada fasilitas militer. Pernyataan Zelensky ini muncul ketika tatkala pasukan Ukraina mengklaim telah merebut kembali sekitar 6.000 km persegi wilayahnya dari Rusia dalam serangan balasan bulan ini. Beberapa wilayah penting yang dibebaskan adalah serangan Kharkiv di timur laut dan juga Kherson di selatan. Pasukan Rusia sendiri menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan penarikan pasukan dari Izium dan Kharkiv. Moskow mengatakan langkah ini diambil untuk mengeroping dan bukan karena kekalahan. Pada Minggu, pasukan Rusia kemudian membalas kekalahan itu dengan meluncurkan rudal di infrastruktur sipil. Imbas serangan ini, pemadaman listrik terjadi di beberapa wilayah di timur Ukraina. Namun Ukraina masih berdiri tegak. Kekalahan pasukan Moskow di Kharkiv membuat Kementerian Pertahanan Rusia mengumpulkan kembali pasukan Balaklia dan Izium di Donetsk. Kekalahan ini pun memicu kritik dari loyalitas Kremlin. Salah satunya muncul dari sekutu dekat Putin, yakni pimpinan Chechnya Ramzan Kadyrov. Sementara itu, jubir Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa Rusia akan tetap melanjutkan serangan di Ukraina, di mana operasi militer khusus berlanjut dan akan berlanjut sampai tujuan tercapai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertekad tak akan menghentikan pertempuran hingga semua wilayah Ukraina diduduki Rusia dapat dibebaskan kembali, bahkan setelah kemenangan Kiev terhadap pasukan Kremlin sepanjang bulan ini. Dalam pidato pada Minggu 18 September, Zelensky mengatakan mungkin bagi sebagian dari semua orang berpikir setelah serangkaian kemenangan Ukraina sekarang memiliki semacam jeda. Tapi tidak ada jeda, ada persiapan untuk seri selanjutnya. Ukraina harus dibebaskan semua. Dimuat oleh Reuters, dorongan untuk terus melancarkan serangan juga didukung oleh seruan sekutu barat, yakni AS, dan memperingatkan Zelensky untuk tetap waspada karena Kremlin tak segan bertindak agresif jika melihat sedikit saja kelemahan yang Kiev tunjukkan. Jenderal Angkatan Darat AS Mark Milley mengatakan perang tidak berjalan terlalu baik untuk Rusia saat ini. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan pasukan Rusia mungkin telah memperluas serangan terhadap infrastruktur dan siap menyusul kemunduran medan perang dan kemungkinan akan memperluas target mereka lebih jauh. Milley menambahkan, ketika menghadapi kemunduran di garis depan, Rusia kemungkinan telah memperluas lokasi yang siap untuk diserang dalam upaya langsung merusak moral rakyat dan pemerintah Ukraina. Meski Presiden Vladimir Putin menyatakan kesiapannya untuk mengakhiri peperangan Rusia dengan Ukraina, namun perdamaian tetap tidak jelas. Dilansir dari tribunnews.com, Rusia menyebut penyebabnya dari pihak Ukraina sendiri yang enggan mengakhirinya. Jubir bicara Kremlin Dmitry Peskov menuding Presiden Volodymyr Zelensky yang menyebabkan pembicaraan perdamaian mentok. Pusat diwawancara kantor berita Infox Senin 19 September 2022, Peskov menegaskan konflik yang telah menewaskan puluhan ribu dari kedua pihak tersebut tak bisa selesai lewat negosiasi. Ditanya apakah ada jalan menuju penyelesaian diplomatik, Peskov mengatakan bahwa saat ini Peskov seperti itu tidak dapat diamati. Moskow menyalahkan Kiev atas penangguhan pembicaraan damai. Pada akhir Maret, kedua pihak perubahan rancangan perjanjian damai yang akan menjadikan Ukraina negara netral dengan imbalan jaminan keamanan diberikan oleh kekuatan besar Ukraina. Namun pemerintah Ukraina mengakhiri pembicaraan pada bulan April setelah menuduh pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang. Sebuah tuduhan yang dikatakan Moskow didasarkan pada bukti yang dipalsukan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejak itu menyatakan bahwa negaranya hanya akan puas dengan mengalahkan Rusia di medan perang dan mendorong pasukannya dari seluruh wilayah yang diklaim oleh Kiev. Itu termasuk Crimea, bekas wilayah Ukraina yang memisahkan diri pada 2014 setelah kudeta bersenjata di Kiev dan bergabung kembali dengan Rusia.
Moskow menganggap Crimea berada di bawah kedaulatannya dan statusnya tidak dapat difokuskan dan didiskusikan. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengomentari pihaknya siap mengakhiri peperangan, namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menolaknya. Awal bulan ini saja, Ukraina melancarkan serangan balasan militer besar-besaran di timur laut, memaksa pasukan Rusia mundur dari beberapa daerah. Upaya Kiev lainnya untuk mendapatkan keuntungan di selatan jauh kurang berhasil dan dilaporkan mengakibatkan korban serius dan hilangnya peralatan militer. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov buka surat terkait rencana Moskow selanjutnya dalam serangannya ke Ukraina. Hal ini disampaikannya sesaat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer. Dalam sebuah wawancara bersama Newsweek, Lavrov melaporkan perkembangan dan rencana Rusia ke depan di Ukraina. Ia mengatakan bahwa saat ini seluruh bagian Republik Rakyat Luhansk, sebagian Republik Rakyat Donetsk, wilayah Kherson dan Zaporizhia telah dikuasai pasukan Moskow. Lavrov menyebut Rusia sedang memperbaiki kehidupan warga di wilayah itu. Kehidupan damai mulai terbentuk di wilayah ini. Terlepas dari penembakan dan sabotase, pekerjaan perbaikan dan restorasi sedang berlangsung di fasilitas infrastruktur sipil dan di sektor perumahan. Rumah baru, sekolah, rumah sakit, lembaga budaya sedang dibangun. Lavrov juga kembali menegaskan tujuan Rusia dalam serangannya ke Ukraina. Ia kembali menyalahkan Barat yang disambutnya telah memulasi konfrontasi. Tujuannya adalah serangan militer ke Ukraina. Jelas perlindungan penduduk Donbas, penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia, demilitarisasi dan deunifikasi Ukraina. Menurutnya semuanya tetap relevan dan akan tercapai tidak terpeduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebelumnya Rusia sendiri telah dilaporkan mengalami kekalahan di beberapa ini Izium dari sektaran Kharkiv. Moskow juga menarik kembali pasukannya dengan alasan regrouping. Sementara itu, Putin memerintahkan agar dilakukannya mobilisasi militer Rusia secara parsial pada Rabu kemarin. Ini akan menampakkan rakyat dan ekonomi negara itu pada masa perang, di tengah masih berlanjutnya serangan Moskow ke Ukraina berlanjut. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menyebut bahwa salah satu bagian penting yang akan dilaksanakan dengan perintah itu adalah memanggil 300.000 tentara cadangan untuk bertugas dalam konflik dengan Ukraina.